Assalamualaikum, welcome to my channel. Balik lagi bersama aku Dina Zari. Sebenarnya ini mau cerita pengalaman melahirkan. Sebenarnya ini mau dibikin video dari udah lama banget, maunya habis melahirkan tapi belum kuat mentalnya. Dan baru kali ini pengen cerita awal gimana proses melahirkan. Sebenarnya sebelumnya juga ada videonya, buat video sebelum melahirkan sih, tapi nggak sepotong-sepotong karena kan itu masih panik juga. Nah sekarang mau cerita detailnya. Awalnya tuh kan Denis lahiran udah melebihi HPL 10 bulan. Nah terus habis itu dia nggak mulus-mulus guys, karena gue udah melebihi HPL, disuruh sama dokter buat berhubungan dari 2 hari sekali jadi tiap hari. Terus habis itu disuruh makan nanas biar ada mulusnya. Pokoknya udah berbagai cara udah dilakuin, minum minyak kelapa, terus udah lari pagi, pokoknya semua cara udah dilakuin, semua, bener-bener semua. Nah pasti puskesmas konsultasi segala macem, tiba-tiba kan tekanan darah gue yang dari awal, pokoknya dari dulu sampai mau lahiran baru kali itu darah tinggi, karena gue tuh tegangnya nauzubillah, namanya juga mau lahiran ya, hidup dan mati. Terus habis itu dicek 2 kali masih darah tinggi, soalnya riwayatnya nggak ada darah tinggi. Nah terus habis itu dirujuk pun sampai dokternya sampai susternya 4 kali masih darah tinggi. Nah terus habis itu minta dirujuk dari puskesmas, minta dirujuk ke RS, udah dirujuk, udah di ronsen, udah di rapid, udah di apain lagi ya, mau di USG. Terus habis itu alhamdulillah hasilnya baik semua dan negatif, nggak corona. Terus habis itu ada yang namanya induksi tuh biar kita mules. Induksi itu terbagi menjadi 6 kalau nggak salah ya. 6 induksi itu kayak sebuah pil kecil dimasukin, maaf, ke kemaluan kita agar ada reaksi mules. Pokoknya kita disuruh, tapi sebelum diinduksi itu kita diinfus dulu. Terus habis diinfus diapain ya, oh iya, dicek detak jantung. Pokoknya detak jantung bayi itu selama setengah jam, dia tuh bahagia apa enggak, terus habis itu bergerak apa enggak, dilihat dulu kondisi janinnya baik apa enggak. Habis itu baru udah tuh ada yang namanya induksi. Nah udah kayak gitu gue langsung diinduksi itu 4 jam sekali seharusnya. Nah gue diinduksi tuh sekali, ada pembukaan apa enggak. Nah udah kayak gitu disuruh jalan kecil-kecil, pokoknya jalan-jalan kecil-kecil dah. Di situ kan emang nggak boleh kemana-mana posisinya, harus masih di lingkungan RS. Udah kayak gitu pokoknya udah selama 4 jam dicek lagi dah tuh, kita dicek udah ada pembukaan belum. Ternyata gue tuh belum ada pembukaan sama sekali. Terus habis itu udah nggak ada pembukaan, dicek janinnya lagi selama 30 menit. Udah kayak gitu masih bagus kondisinya, masih bahagia katanya janinnya. Selesai itu katanya
dirujuk guys, dirujuk lagi pakai ambulan. Gue di ambulan sih nangis sedih banget, belum keluar udah induksi juga nggak ada respon. Habis itu susternya nguatin, saya juga di sesar kok, kata dia kayak gitu. Enak kalau di sesar ntar tiba-tiba juga ada, kata dia kayak gitu. Nah udah kayak gitu habis dari ambulan terus dites rapid lagi guys. Di rumah sakit yang berbeda itu nggak mau, walaupun hari itu juga dites rapid lagi, dites rapid di sini. Terus habis itu karena di sini gue udah diambil darah terus dari pas di puskes, darahnya nggak ada, habis, terus pindah ke sini, pokoknya disuntik mulu dah tuh. Terus habis itu gue juga deg-degan kencing mulu, dan akhirnya keputusannya kan sesar. Habisnya nggak ada pergerakan juga. Habis itu nggak nunggu lama sih, terus gue kencing mulu tuh karena takut, pokoknya campur aduk dah guys. Begitu masuk ke ruang operasi, kita kan nggak pakai apa-apa, maksudnya cuman pakai baju dari rumah sakit. Udah kayak gitu disuntik dah tuh belakangnya. Gue diajak ngobrol sama dokternya, tapi namanya juga gue tegang, gue diem aja. Gue pokoknya baca doa aja, dia ngomong apaan aja gue nggak pernah sautin. Nggak lama kemudian pas keluar anaknya itu kayak jantung kayak mau copot kayak gini nih, seakan kayak apa ya, kayak lu ngambil kerupuk kayak digini, kerupuk lu tau gak sih kerupuk yang di atas tinggal digini gitu. Ampun, abis itu gue langsung pingsan, kayaknya nggak sadar diri guys, kejeda soalnya habis terus habis itu habis ngasih makan dia juga. Nah tadi sampai mana ya, sampai anakku udah lahiran. Tapi sebelumnya gue udah bilang sama dokternya, dok saya dingin. Tapi mungkin dokternya udah tahu kali ya kalau emang suntikannya juga bikin dingin, menggigilnya. Naujubillah. Pokoknya kalau nginget itu. Tapi gue denger sebelum gue pingsan ada suara anak gue nangis. Habis itu baru pingsan deh, nggak sadar diri. Soalnya kan itu hidup dan mati ya, udah kayak gitu loh, operasinya gede banget, terus putih semua. Pikiran gue udah kemana-mana, ya Allah semoga hidup, ya Allah semoga bisa ngeliat anak. Gue belum sempat ngeliat anak gue. Nah terus udah kayak gitu, pas sadar menggigilnya, naujubillah. Terus habis itu gue begini-gini tahu. Ih serem deh, serem banget. Udah kayak gitu nggak bisa bergerak sama sekali. Terus kata orang kan nggak boleh kentut dulu, nggak boleh minum air putih, terus katanya bisa meninggal, nggak ngerti juga deh gue. Terus habis itu nanya dulu sama susternya, ini boleh minum nggak. Terus gue juga sampai ngeri, minum aja sampai takut. Katanya sih kalau minum kebanyakan bisa jadi pendarahan. Nah udah kayak gitu nggak bisa, suruh gerakin ke kanan kiri nggak bisa. Pokoknya mau kencing tuh pakai selang ituan, pokoknya selang kencing. Terus habis itu selang kencingnya dibuka, terus kencing udah bisa ke kamar mandi juga kayak udah kayak nenek-nenek gitu, jalannya pelan, bongkok kayak gitu. Nikmatnya lagi
ada obat yang dimasukin segede gini kayaknya ke dalam anus kita. Pokoknya nikmat banget deh. Selamat buat para pejuang melahirkan. Pokoknya ngerasain nikmatnya top marko top. Nikmatnya luar biasa. Hebat sih buat para yang punya anak banyak, apalagi yang kalian yang pengen punya anak. Salut. Itu aja ya guys, semoga pengalaman ini bisa bermanfaat. Yang buat lagi hamil, nikmati prosesnya. Ada yang hamil kebo, ada yang hamil mabok, ya semua udah diatur. Pokoknya gue selalu berdoa pas lagi hamil, ya Allah semoga anak hamba sehat, selamat, sempurna, lancar, amin. Dah, assalamualaikum.